Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ermi Maria Lukbuaka dengan NIM 0109122018. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, saya akan membagikan materi mengenai ginjal dengan dosen pengampu yaitu Pak Ahmad Farozi. Langsung saja kita akan mempelajari tentang letak ginjal. Tubuh manusia memiliki dua ginjal, dan ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang punggung di dalam rongga perut. Ginjal juga terletak di bagian kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hati. Yang berikut ada fungsi ginjal. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, mengubah sistem metabolisme yang bersifat racun. Yang berikut, mengatur kandungan elektrolit. Berikut, menjaga tekanan osmosis, menjaga asam basa cairan darah, dan menghasilkan eritropoietin dan kalsitriol. Yang berikut adalah gambar dari letak ginjal, yaitu ginjal kiri dan kanan. Ada juga saluran ureter dan kantong kemih sebagai tempat penyimpanan urin sementara, dan juga ada saluran uretra sebagai tempat pembuangan urin. Yang berikut ada struktur ginjal yaitu korteks yang terdapat ada nefron dan badan Malpighi dan tubulus. Ada medula yaitu tubulus contortus dan collectivus. Sedangkan ada juga pelvis renalis. Untuk pada gambar ini terdapat pelvis renalis, area vena arteri, ada area ureter, ada korteks, ada area medula, dan ada area calyx, dan juga ada area kapsul fibros. Yang berikut kita berbicara tentang struktur nefron. Pada satu ginjal terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit terkecil dari ginjal. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi, saluran nefron yaitu tubulus cortus proximal dan tubulus contortus distal. Dan badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman, dan glomerulus berbentuk seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Yang berikut kita masuk pada proses pembentukan urin. Sesuai pada gambar, dia terdapat pada ginjal yang akan disalurkan oleh saluran ureter, kemudian akan ditampung oleh kantong kemih dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin oleh saluran uretra. Dan untuk prosesnya yaitu di glomerulus tempat proses filtrasi atau penyaringan. Kemudian ada tubulus proximal, itu tempat proses reabsorpsi, dan juga ada tubulus distal, itu tempat proses augmentasi atau pengumpulan, dan tubulus collectivus yaitu ada tempat pengumpulan hasil ekskresi. Lebih jelas yaitu filtrasi atau proses penyaringan. Penyaringan darah pada glomerulus menghasilkan urin primer yaitu glukosa, asam amino, air, garam, mineral. Kemudian yang berikut ada reabsorpsi atau penyerapan, yaitu penyerapan kembali zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion Na, natrium, kalsium, dan Ca dan Cl. Kemudian menghasilkan urin sekunder, tempatnya tubulus proximal. Sedangkan augmentasi atau penambahan yaitu penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kembali zat ADH. Kemudian menghasilkan urin sesungguhnya berupa air, urea, asam urat, kreatin, garam, mineral, zat warna empedu. Kemudian terjadi di distal tubulus atau tubulus distal. Proses filtrasi atau penyaringan dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Dan pada filtrasi di glomerulus ini menghasilkan produk yang berupa urin primer atau filtrat glomerulus.
Yang berikut adalah proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, menghasilkan produk yang berupa urin sekunder atau filtrat tubulus. Yang berikut ada proses augmentasi atau pengeluaran zat yang terjadi di tubulus contortus distal yang menghasilkan produk yang berupa urin sesungguhnya. Yang berikut adalah gambar dan letak terjadinya 3 proses tersebut, yaitu dari filtrasi, reabsorpsi, kemudian ada sekresi atau augmentasi. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama yaitu hormon, yaitu ADH, aldosteron, dan prostaglandin. Yang kedua ada zat-zat diuretik, yaitu teh, kopi, dan alkohol. Kemudian ada yang ketiga ada suhu internal atau eksternal, dan yang keempat ada konsentrasi darah. Yang berikut adalah karakteristik urin. Karakteristik urin terdiri, yang pertama itu komposisi. Urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat-zat terlarut seperti nitrogen, asam hipurat, badan keton, elektrolit, hormon katabolit, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim, dan konstituen abnormal. Yang berikut yang kedua adalah karakteristik urin sesuai warna fisik. Urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Orang segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan. Bau, yaitu misalkan pada diabetes yang tidak terkontrol, aseton menghasilkan bau manis pada urin. Dan yang berikut asiditas atau alkalitas. Ingesti makanan yang berprotein tinggi akan meningkatkan asiditas, sementara diet sayuran meningkatkan alkalitas. Berat jenis urin yaitu berkisar antara 1,001 sampai 1,035 bergantung pada konsentrasi urin. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin, yaitu ada hormon, antidiuretik, suhu atau cuaca, gaya hidup dan aktivitas, usia, kondisi kesehatan, dan jumlah air yang diminum. Yang berikut yaitu proses pengeluaran urin atau mikturasi. Yang pada gambar yaitu dari ginjal akan dikeluarkan menuju saluran ureter, kemudian akan masuk pada kantung kemih, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk urin melalui saluran uretra. Jumlah urin siap dikeluarkan dari 200 hingga 300 ml. Sekian dari video materi mengenai ginjal. Jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih.